Bab 27. Jantung dan darah. Fisiologi sistem sirkulasi. Kesehatan sempurna tergantung pada sirkulasi yang sempurna. Semakin aktif sirkulasi itu, maka darah itu akan semakin bebas dari hambatan dan kotoran. Darah memberi makan tubuh. Kesehatan tubuh tergantung pada sirkulasi darah yang sehat. Pada tiap denyutan jantung, darah harus digerakkan ke kaki tangan dengan cepat dan mudah untuk mendapat kesehatan. Arus kehidupan manusia sedang berjuang untuk menjalani putarannya yang biasa, dan seharusnya tidak dirintangi dari putarannya ke seluruh tubuh dengan cara berpakaian wanita yang tak sempurna pada anggota badannya. Anggota badan tidak diciptakan oleh pencipta kita untuk tahan terhadap paparan, sebagaimana wajah. Tuhan menyediakan wajah dengan sirkulasi yang sangat banyak, karena itu harus terpapar. Ia juga menyediakan vena-vena besar dan syaraf untuk kaki dan tangan, untuk dikandung oleh sejumlah besar arus kehidupan manusia, agar anggota badan itu bisa sama-sama hangat seperti tubuh. Anggota badan dan kaki memiliki arteri-arteri besar untuk menerima sejumlah besar darah agar kehangatan, nutrisi, elastisitas, dan kekuatan bisa ditanamkan di dalamnya. Namun bila darah kedinginan di kaki tangan, pembuluh darahnya mengkerut, yang membuat sirkulasi dari darah dengan jumlah yang diperlukan jadi semakin sulit diperoleh. Kaki dan tangan kedinginan dan jantung memompa 2 kali lipat untuk mendorong darah masuk ke kaki tangan yang kedinginan ini. Dan ketika darah telah melakukan putarannya mengelilingi tubuh dan kembali ke jantung, bukan lagi berupa arus hangat dan giat seperti waktu meninggalkannya. Darah itu sudah jadi dingin dalam perjalanannya melewati anggota badan. Jantung yang diperlemah oleh kerja yang terlalu berat dan sirkulasi buruk darah yang buruk, kemudian digerakkan untuk bekerja lebih berat lagi, memompa darah ke kaki tangan yang tidak pernah hangat, menyehatkan sebagaimana bagian tubuh lain. Jantung gagal dalam usahanya dan kaki tangan jadi terbiasa dingin. Dan darah yang menjadi dingin dari kaki dan tangan dipompakan ke dalam paru-paru dan otak, dan peradangan dan sumbatan paru-paru atau otak menjadi akibatnya. Pengendalian saraf terhadap sistem sirkulasi. Saraf mengendalikan sirkulasi darah. Misalnya, Anda mendapatkan kesan bahwa bila Anda mandi, maka Anda akan kedinginan. Otak mengirim pemikiran ini ke saraf-saraf tubuh dan pembuluh-pembuluh darah, menuruti kehendak Anda. Tidak dapat melakukan tugas mereka dan menyebabkan suatu reaksi setelah mandi. Anda memiliki suatu kehendak yang sudah ditetapkan, yang menyebabkan pikiran bereaksi terhadap tubuh. Tidak menyeimbangkan sirkulasi dan menghasilkan sumbatan dalam organ-organ, dan Anda mengorbankan kesehatan Anda demi perasaan Anda. Penggunaan otak dalam belajar tanpa mengimbangi dengan latihan fisik memiliki suatu kecenderungan menarik darah ke otak. Dan sirkulasi darah melalui sistem jadi tidak seimbang. Otak memiliki terlalu banyak darah dan kaki tangannya terlalu sedikit darah. Penyebab penyakit darah dan sirkulasi. Mereka yang tidak berada dalam keadaan sehat memiliki darah yang kotor. Sirkulasi yang buruk mengakibatkan darah jadi kotor, menyebabkan sumbatan otak dan paru-paru, dan menyebabkan penyakit-penyakit jantung, hati, dan paru-paru. Dengan mengganggu sirkulasi darah, maka seluruh sistem jadi kacau. Jikalau bukan satu-satunya, maka alasan utama mengapa banyak orang sakit adalah karena tidak bersirkulasi dengan bebas,
dan perubahan-perubahan dalam cairan penting yang perlu untuk kehidupan dan kesehatan tidak terjadi. Mereka tidak melatih tubuh mereka dan juga tidak memberi makanan kepada paru-paru mereka, yakni udara bersih dan segar. Oleh sebab itu, tidak mungkin bagi darah untuk dihidupkan, dan aliran darah itu melalui sistem jadi melempem. Darah kotor sudah tentu akan memperkeruh moral dan kuasa intelektual, dan membangkitkan dan memperkuat hawa nafsu rendah dari sifat dasar Anda.